Program Koperasi Desa atau Kelurahan Kopdes Merah Putih memasuki fase penting dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat berbasis desa. Program ini dikembangkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, serta memperluas akses usaha produktif di tingkat desa dan kelurahan. Seiring percepatan pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan implementasi program menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah menyampaikan ketersediaan lebih dari 32.000 lokasi Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia dengan ribuan unit telah selesai dibangun dan puluhan ribu lainnya berada dalam berbagai tahap penyelesaian. Sebagian koperasi mulai memasuki tahap operasional setelah sebelumnya menyelesaikan proses pembangunan fisik, pembentukan badan hukum, serta penyediaan sarana pendukung usaha. Kondisi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat penguatan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi yang modern dan produktif. Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi wadah pengelolaan berbagai potensi ekonomi lokal, mulai dari perdagangan kebutuhan pokok, distribusi hasil pertanian, penyimpanan komoditas, hingga layanan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi usaha masyarakat, serta memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi desa. Dengan pendekatan tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan berbasis masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya di sini, Dodi, di Pancasila TV. Seperti biasa kita akan melakukan dialog-dialog yang terkait dengan isu-isu kebangsaan. Seperti biasa, hari ini kita ada narasumber yang cukup keren, yang ahli pada bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih membangun perekonomian rakyat. Di sini sudah hadir bersama kami ada Bang Faisal Caniago. Beliau ini akademisi dari Universitas Bung Karno. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Bang Faisal? Jelas, terima kasih Mas Dodi, kedengaran Mas Dodi. Baik, nah kita akan mulai bincang-bincang singkat kita pada hari ini, Bang Faisal. Nah, Ya, Mas Dodi. menurut Bang Faisal nih, terkait Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo. Nah, menurut Bang Faisal nih, sebagai akademisi, bagaimana melihat Koperasi Merah Putih ini? Pengimplementasiannya di bawah, kemudian program masa ke depannya, menurut Bang Faisal gimana? Kalau dari hakikat program, konsep Koperasi Merah Putih itu sangat bagus sekali. Tujuannya kan mendorong perekonomian rakyat dari grassroots. Itu tujuan utamanya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi ruang baru bagi perekonomian rakyat, termasuk di desa-desa. Jadi persoalan sekarang, apakah sudah terrealisasi dengan baik program itu yang dipertanyakan. Kalau belum, berarti ada kendalanya. Tapi secara ontologinya, fungsinya, program ini sangat baik sekali. Namun sayang di tengah jalan masih ada program. Itu diakui oleh Presiden, tapi Presiden mencoba memperbaiki segala kekurangannya. Itu prinsip dasar ekonominya. Koperasi itu kan ekonomi yang bergerak bersama rakyat. Dia bukan bergerak bersama kapitalisme, tapi bergerak bersama rakyat. Gitu kan. Itu ekonomi, karena digerakkan oleh rakyat sebenarnya. Negaranya sebagai regulator. Tapi di pemerintahan Prabowo, negara terlibat langsung dalam penggerakan ekonomi kerakyatan ini. Sehingga prosesnya bisa berjalan cepat, gitu kan. Itu prinsip yang dikembangkan oleh Bapak Presiden sekarang. Itu prinsip bagus. Gitu. Baik, Bang Faisal. Nah, Bang Faisal, seberapa efektif sebenarnya Kopdes Merah Putih ini, Bang? Jadi dia kan negara seperti yang Bang Faisal bilang tadi, bahwa negara ini turut serta mengambil andil dalam mendorong perekonomian masyarakat. Nah, dan melalui juga ada salah satu program si Kopdes Merah Putih ini. Nah, menurut Bang Faisal,
keefektifannya itu sampai di mana? Apakah sangat efektif atau menurut Abang gimana? Kalau bisa berjalan baik, dia sangat efektif sekali. Di situ nanti kita contohkan misalnya di sebuah desa ya, berdirilah Koperasi Merah Putih yang dikembangkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini. Di situ nanti Koperasi Merah Putih itu dia menjadi supply chain. Dia menampung, dia mendistribusikan semua hasil-hasil panen, termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk petani misalnya. Dia ya juga yang memberi bantuan yang dari pusat ke daerah tentang pupuk. Begitu juga di dalam misalnya hasil-hasil panen. Selama ini kan persoalan di ada petani desa itu adalah market yang tidak terbuka. Kehadiran Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi media pembuka market bagi petani-petani, baik petani besar maupun petani kecil. Itu yang dikelola salah satu contohnya oleh Koperasi Merah Putih nanti sebaiknya gitu kan. Dia tidak hanya menjual produk, dia juga membantu menggerakkan ekonomi desa gitu. Dengan mengakomodir semua hasil-hasil panen nanti dikirim atau disuplai oleh dia kepada industri-industri atau mitra-mitra koperasi ini. Kalau petani kita dorong, Anda harus buka market sendiri dong, pakai digital dong. Itu kan tidak, belum sampai pemikiran ke situ. Kehadiran Koperasi Merah Putih ini yang diharapkan oleh Presiden, dia seperti itu. Begitu juga kebutuhan produksi pertaniannya. Dia selain mengambil hasil panen, dia juga nanti menyuplai pupuk-pupuk dan kebutuhan-kebutuhan petani melalui Koperasi Merah Putih ini. Sehingga terjadi ekosistem ekonomi kerakyatan, kasus contoh petani itu berjalan dengan baik. Begitu juga di Koperasi Merah Putih misalnya di daerah-daerah nelayan gitu. Dia membantu nelayan dari pemodalan, kebutuhan, dan hasil-hasil tangkapannya. Itu akan menggerakkan ekonomi rakyat nanti kalau itu berjalan dengan baik. Baik, Bang. Nah, menurut Abang nih gimana? Ada narasi-narasi yang coba dikembangkan di dunia sosial ya, di dunia media sosial itu bahwa Kopdes Merah Putih ini sebenarnya negara mau berbisnis dengan rakyat. Tapi kalau sebenarnya yang dijelaskan Abang tadi kan enggak. Nah, menurut Abang ada nggak penjelasan lebih lanjut atau bagaimana pandangan Abang terkait statement tersebut, Bang? Bahwa negara sebenarnya melalui Kopdes Merah Putih ini malah mau berbisnis dengan rakyat. Dia tidak berbisnis dengan rakyat, dia membantu perekonomian rakyat. Kehadiran negara di dalamnya itu bukan berbisnis, dia membantu berjalan roda ekonomi rakyat yang selama ini terhambat. Koperasi Merah Putih itu adalah sebagian dari aktivitas ekonomi yang hadir di lingkungan masyarakat, membantu proses perekonomian rakyat bisa berjalan dengan baik. Itu tujuannya gitu. Maka proses-proses perekonomian kerakyatan itu harus dibantu cepat oleh negara. Apabila tidak ada negara berperan di dalamnya, prosesnya akan lambat. Tangan negara ini salah satunya mempercepat jalannya roda ekonomi rakyat desa itu adalah melalui Koperasi Merah Putih. Jadi salah pemikirannya itu, perekonomian rakyat nantinya. Negara tidak berbisnis di dalamnya. Dia hanya membantu bagaimana ekonomi rakyat ini bisa berjalan baik yang selama ini terhambat. Baik dalam panen, kebutuhan petani, kebutuhan nelayan, atau UMKM desa. Itu kehadiran Merah Putih membantu mereka nanti semuanya. Gitu. Itu harapan Bapak Presiden. Nah, realisasinya itu yang kita tunggu kan nanti bagaimana gitu. Begitu Mas. Baik, jadi sebenarnya bukan negara mau berbisnis dengan rakyat, justru negara hadir melalui Kopdes Merah Putih ini untuk mungkin bahkan memotong rantai-rantai rantai-rantai supply yang macet ataupun mungkin ke tangan hasil-hasil mentah dari nelayan ataupun dari petani sampai malah dibeli hanya oleh para tengkulak-tengkulak nakal. Begitu maksudnya Bang? Tidak ada lagi ijon atau middle class di ekonomi yang bermain. Itu kan cukup besar margin yang diambil. Kata kasus seperti ya, Koperasi Merah Putih hadir di situ. Itu salah satu kemanfaatannya. Jadi ada berapa lapis nanti yang dipotong oleh Koperasi Merah Putih dalam pengambilan hasil panen dari petani ini. Nanti dikirimkan oleh Koperasi Merah Putih kepada industri atau mitra-mitra yang membutuhkan hasil panen dari petani nanti semuanya. Baik. Nah, menurut Abang sendiri nih, Koperasi Merah Putih ini dapat membangun perekonomian sampai ke tingkat grassroots masyarakat nggak? Kehadirannya untuk membangun ekonomi grassroots, malah dia bisa menjadi kompetitor ekonomi kapitalistik apabila dikelola secara baik oleh negara dan rakyat. Ini kan kerjasama antara negara dan rakyat.
Kalau dikelola secara baik, ini bisa menjadi gerakan ekonomi baru, yaitu gerak ekonomi berbasis kerakyatan gitu. Kehadiran entitas ekonomi baru nanti di Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan gitu. Cuma yang perlu dicatat, ada sedikit masukan saya untuk Koperasi Merah Putih, jangan diseragamkan Koperasi Merah Putih itu, karena kebutuhan dan problematika ekonomi masing-masing di daerah itu tidak bisa sama. Misalnya problematika ekonomi rakyat di nelayan dan problematika perekonomian di petani itu beda-beda. Begitu juga di wilayah yang berbasis ekonomi kreatif seperti Jogja dan Bandung itu beda-beda. Jadi tidak bisa diseragamkan semuanya. Pemerintah harus membuat pemappingan di daerah ini kira-kira konsep Koperasi Merah Putihnya seperti apa. Gitu kan, di daerah pesisir pantai seperti apa konsep Koperasi Merah Putihnya gitu. Itu yang harus di mapping, tidak bisa diseragamkan. Karena problematika ekonominya berbeda dan kebutuhan masyarakat juga berbeda. Treatmentnya juga pasti berbeda. Itu yang harus menurut saya ya. Sehingga ekonomi Merah Putih itu bekerja sesuai ekologi ekonomi lokal masing-masing gitu. Itu yang harus dipelajari juga oleh pemerintah pusat gitu. Jangan samakan nanti ekologi ekonomi kerakyatan petani dan ekologi ekonomi nelayan itu beda. Itu pasti harus berbeda. Kebutuhannya juga berbeda. Begitu menurut saya, Mas Dodi. Baik, Bang. Jadi menurut Abang memang tidak baik jika diseragamkan pengaturan ataupun pengelolaan Koperasi Merah Putih kalau di daerah-daerah yang mungkin punya keunikan khusus ya, Bang ya. Jadi misalnya kayak yang Abang bilang tadi itu Jogja, Bandung, ya kan. Mungkin ada daerah lain itu yang komoditasnya pariwisata. Jadi treatmentnya itu memang harus disesuaikan, Bang ya. Oh, menurut saya demikian. Jadi tidak bisa diseragamkan. Ya, itu agak sedikit problem kan kita merumuskannya iya, tapi tidak ada seragam karena kan problem kita ekosistem ekonominya berbeda, juga pasti berbeda-beda, kebutuhannya juga berbeda kita. Begitu benar Mas Doni seperti itu. Baik, Bang. Nah, ini kan pemerintah menargetkan 30.000 ya, 30.000 unit Kopdes Merah Putih ini dapat beroperasi di bulan Agustus. Nah, menurut pandangan Abang gimana, Bang? Kalau fisik itu saya setuju pembangunan fisik itu perlu dilakukan karena kepada fisik ada storage, ada Baik, nah menurut Abang nih, celah-celah yang paling terlihat yang sekiranya mungkin pemerintah bisa tutupi, celah-celah yang paling terlihat itu maksudnya celah jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya Pak Presiden Prabowo sudah dengan visi dan misinya yang sangat mulia, tapi ternyata kejadian di bawah ada saja oknum-oknum yang nakal lah misalnya Bang itu. Nah, mungkin menurut Abang celah-celah apa yang paling harus ditutupi lah, gitu, yang harus dilihat yang paling besar nih menurut pandangan Abang nih. bukan kalau menurut saya pengawasan yang dari pusat harus ketat. Pengawasan terhadap realisasi program itu harus ketat. Bapak Presiden mungkin harus mulai intens memperhatikan Koperasi Merah Putih ini jangan sampai terjadi seperti Badan Baru, Badan Gizi Nasional. Jadi Bapak Presiden mungkin melalui Kementerian Koperasi Merah Putih harus bekerja lebih keras, melibatkan lembaga-lembaga hukum dalam proses kerja-kerja berjalannya program ini sehingga tidak terjadi penyimpangan dalamnya, gitu kan. Mungkin lembaga-lembaga hukum perlu dilibatkan juga dalam pengawasan-pengawasan ini. Ya, walaupun itu nanti menimbulkan gesekan, tapi inilah kita hidup bernegara. Harus ada lembaga yang perlu mengawasi dalam semua program dijalankan oleh pemerintah, gitu, termasuk dari institusi hukum, gitu. Kan harapan kita apabila hukum bekerja di dalamnya, kerja baik penyimpangan bisa dirangi gitu. Apabila ada hukum yang bekerja di dalamnya. Pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah, Mas. Pertama, harus melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan. Yang kedua, selain pemerintah daerah, karena ini ekonomi rakyat, berarti rakyat juga diberi ruang untuk mengawasi berjalannya Koperasi Merah Putih. Yang perlu dia perhatikannya, biasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini kan berbasis sosial media. Nah, itu yang kadang-kadang suka liar di sosial media.
Itu perlu regulasi orang daerah bagaimana mengaturnya itu gitu kan. Nah ini basis pemilihan, nah, ini tidak langsung pasti pinjamnya itu kan masyarakat. Lalu nanti murah dari masyarakat. Dia kan mengasih apabila terjadi kesalahan di dalam pengelolaan. Nah biasanya problemnya itu selalu menggunakan sosial media apabila terjadi kesalahan-kesalahan sehingga menimbulkan kegaduhan di sosial media gitu. Itu yang harus diperhatikan itu nanti bagaimana mekanisme apabila terjadi kegaduhan di sebuah koperasi merah putih, apa langkah-langkah yang diambil sehingga tidak menimbulkan pembicaraan publik yang lebih luas gitu. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Jangan seperti ini, masyarakat jadi panik akhirnya BGN nih masyarakat jadi panik. Kehadiran koperasi merah putih ini jangan membuat masyarakat jadi panik. Buat kehadiran itu membuat masyarakat ada institusi bisnis baru yang dibuat oleh negara bisa menjadi supporting perekonomian masyarakat. Masyarakat pasti senang. Demikian Mas Doni. Baik, baik Bang Faisal. Nah, sekarang kita sudah di penghujung dialog kita hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bang Faisal nih untuk Kopdes Merah Putih ini. Kopdes Merah Putih, menurut saya, itu konsep yang sangat baik sekali. Founding Father kita, Bung Hatta, sangat setuju. Koperasi Merah Putih dalam pendekatan teori ekonomi ini adalah ekonomi kerakyatan berbasis sosialis. Berbasis sosialis itu berarti berbasis ekonomi kerakyatan. Kolektivitas di dalamnya yang menikmati masyarakat bersama-sama itu sangat baik sekali. Dan itu harus direalisasikan selama ini ekonomi menikmati sekelompok orang. Koperasi Merah Putih hadir untuk menyelamatkan ekonomi rakyat. Dan itu harus diwujudkan. Di dalam proses mewujudkannya itu ada problematika, yes, tapi tetap itu harus dijalankan sehingga kehadirannya bisa menyelesaikan problem-problem perekonomian rakyat nanti. Kehadirannya. Pusat menyelesaikan itu juga adalah mengembangkan menurut saya koperasi kurang ini harus jalan dengan segala macam problematikanya itu bagian dinamika dalam kehidupan bernegara apalagi ini baru dijalankan lagu dengan Prabowo cara pemerintah lebih tegas apabila ada kesalahan hukum dalam menjalankan program ini demikian Mas kalau saya setuju KMP ini tetap harus jalan. Oke, baik Bang Faisal. Terima kasih telah menyampaikan hal-hal yang begitu menginspirasi terkait program dari Kopdes Merah Putih ini. Kita telah sampai di ujung dialog kita di Pancasila TV ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah bergabung bersama kami. Saya Dodi, undur diri dari Pancasila TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.